Materi ke-8 dari modul Financial Accounting adalah equity. Kita akan mempelajari bagaimana karakteristik dari corporation, pencatatan ordinary share atau saham biasa, kemudian akuntansi untuk treasury share dan akuntansi untuk preference share. Oke. Karakteristik dari perusahaan antara lain adalah bentuknya adalah separate legal existence. Jadi pemisahan antara pemegang saham dengan perusahaan. Kemudian kewajiban terbatas pemegang saham hanya sebesar modal yang disetor. Kemudian adanya hak kepemilikan yang dapat ditransfer. Jadi kepemilikan itu dapat diperjualbelikan. Kemudian kemampuan untuk mengakuisisi modal serta memiliki continuous life. Kemudian adanya manajemen di dalamnya. Kemudian ada pajak tambahan khusus untuk korporasi. Oke. Kemudian pemegang saham memiliki hak untuk memberi suara dalam pemilihan dewan direksi pada pertemuan tahunan atau memberikan suara untuk tindakan yang membutuhkan persetujuan pemegang saham. Kemudian menerima dividen dan klaim residual atas sisa hasil penjualan perusahaan. Otorisasi saham. Sejumlah saham yang diizinkan dijual oleh perusahaan. Otorisasi saham biasa tidak menghasilkan entry akuntansi, tidak ada jurnal akuntansi khusus ya. Dengan demikian tidak memiliki efek langsung pada aset atau ekuitas. Penerbitan saham. Perusahaan dapat menerbitkan saham secara langsung kepada investor atau melalui perbankan investasi atau tidak langsung. Investment banking atau perbankan investasi dapat setuju untuk menanggung seluruh masalah saham. Dengan demikian perusahaan menghindari resiko tidak dapat menjual saham. Penerbitan saham. Faktor-faktor dalam menetapkan harga untuk penerbitan saham baru adalah pendapatan perusahaan yang antisipasi untuk di masa depan, kemudian tingkat dividen per saham yang diharapkan, posisi keuangan saat ini, kemudian keadaan ekonomi saat ini, kemudian keadaan pasar di sekuritas saat ini. Harga pasar dari saham. Harga pasar dari saham itu merupakan interaksi antar pembeli dan penjual, di mana interaksi tersebut menentukan harga saham. Harga cenderung mengikuti tren pendapatan dan dividen perusahaan. Par dan no par value shares. Par value shares atau nominal adalah saham biasa di mana kontrak atau piagam telah ditetapkan nilai per saham. No par value shares adalah saham biasa yang kontrak atau piagamnya belum memberikan nilai. Di banyak negara, dewan direksi menugaskan saham tersebut dinyatakan tidak ada par. Kemudian, bagian ekuitas dalam posisi laporan keuangan terdiri dua bagian. Share capital, yaitu uang tunai atau aset lain yang dibayarkan kepada perusahaan oleh pemegang saham dengan imbalan saham biasa. Dan yang kedua adalah return earnings atau net income yang dipertahankan perusahaan untuk penggunaan di masa depan. Kemudian akuntansi untuk saham biasa atau ordinary share. Contohnya adalah Hydroslide Incorporated menerbitkan 1000 saham, nilainya itu $1 dari nilai nominalnya ya. Kemudian Hydroslide itu mempersiapkan jurnal yang pertama jika 1000 saham dikeluarkan dengan nilai €1 per saham dan 1000 saham dikeluarkan untuk €5 per saham. Jurnalnya adalah sebagai berikut. Untuk yang A berarti cash 1000 pada share capital ordinary 1000. Untuk yang B, cash 5.000, share capital ordinary 1.000, dan share premium ordinary 4.000. Jadi saham dikeluarkan dengan nilai premium ya untuk yang B. Kemudian no par ordinary share for cash. Jadi begini contohnya. Asumsikan bahwa Hydroslide mengeluarkan 5.000 saham senilai $5 yang dinyatakan tidak ada saham nominal untuk $8 per saham. Jurnalnya adalah cash 40.000. 40.000 dapat dari mana? $8 kali 5 ya. Kemudian share capital ordinary 25.000, 20.000 dari 5 kali 5.000. Sisanya itu share premium ordinary dari kredit ya. Jika tidak ada stated value maka langsung cash 40.000 pada share capital ordinary 40.000. 40.000 ya cash dan share capital ordinary. Kemudian treasury shares. Treasury shares adalah saham perusahaan sendiri yang telah dikeluarkan dan kemudian diperoleh kembali dari pemegang saham. Jadi dibeli kembali tetapi tidak dihapus. Alasan untuk membeli saham treasury adalah sebagai rencana kompensasi kepada petugas dan karyawan, kemudian meningkatkan harga pasar, kemudian sebagai tambahan saham untuk digunakan saat akuisisi, dan yang keempat meningkatkan earning per share. Nah, begini contohnya. Pada tanggal 1 Februari, MET mengakuisisi 4.000 lembar sahamnya seharga $80 per lembar. Jurnalnya adalah treasury share 320.000 pada cash 320.000. 4.000 kali 80 ya. Ini di sesi equity masuknya di bawah ini. Jadi dia mengurangi treasury return earning dikurangi treasury shares ya, itu total equity-nya.
Kemudian penjualan treasury shares dengan kondisi di atas cost pertama. Contohnya pada 1 Juli Met menjual $100 per saham, 1.000 saham dari saham treasury yang sebelumnya diperoleh pada $80 per saham. Jurnalnya adalah 100.000 cash, treasury sharesnya 80.000, share premium treasury 20.000. Jika dijual di bawah, misalnya set menjual 70 ya, 800 lembar ya. Kemudian ya cashnya 56.000, treasury share premium taruh di kredit ya, 8.000, treasury sharesnya 64.000. Kemudian selanjutnya adalah preference share. Preference share itu pemegang saham yang memiliki preference share ya, memiliki prioritas untuk mendapatkan dividen dan memperoleh aset dalam hal likuidasi. Jadi memperoleh prioritas mendapatkan dividen dan memperoleh prioritas ketika asetnya itu dilikuidasi dan dibagikan pada pemegang saham. Contohnya adalah Stein Corporation menerbitkan 10.000 saham dari nilai 10 euro. Saham nilai preferensi saham ada 12 euro tunai per saham. Jurnalnya adalah cash 120.000, share capital preference 100.000, dan share premium preference 20.000. Cash dividend adalah distribusi uang tunai atau saham perusahaan kepada pemegang sahamnya secara proporsional dengan basis kepemilikan. Ketika sebuah perusahaan memutuskan untuk membagikan dividen tunai, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama, memiliki return earning, kemudian memiliki cash yang cukup dan harus dideklarasikan bahwa mendeklar cash dividend. Ada 3 tanggal penting terkait dividen. Pertama adalah tanggal declaration atau declaration date ya, pengumuman kepada pemegang saham. Jurnalnya adalah cash dividend pada cash payable ya. Tanggal pencatatan, perusahaan menentukan pemilikan saham yang beredar untuk tujuan dividen. Di sini tidak ada jurnal ya, jadi menentukan siapa aja nanti yang akan mendapatkan dividen ya, berdasarkan tanggal tersebut. Yang ketiga, tanggal payment, tanggal pembayaran dividen. Perusahaan melakukan bayaran tunai terkait dengan dividen kepada pemegang saham. Jurnalnya adalah dividend payable pada cash. Share dividend atau dividen dalam bentuk saham ya. Contohnya adalah Metten Corporation memiliki saldo laba tahan 300.000 euro. Kemudian mengumumkan dividen saham 1% pada 50.000 sahamnya dari nilai nominal 10 euro saham biasa. Nilai pasar wajar saat ini adalah 15 euro per saham. Nah, jurnalnya ketika deklarasi share dividends pada ordinary share dividend distributable 50.000 dan share premium ordinary 25.000. Ketika saham diterbitkan, ordinary share dividend distributable 50.000, share capital ordinary 50.000. Share splits atau pemecahan saham. Dampak dari share splits adalah mengurangi market value dari saham, kemudian tidak ada jurnal, kemudian mengurangi par value dan meningkatkan jumlah saham. Kemudian return earning atau laba ditahan. Net income meningkatkan return earning dan net loss mengurangi return earning. Kemudian return earning merupakan bagian dari klaim pemegang saham atas total aset korporasi. Kemudian jika posisi return earning pada debit, maka dinilai sebagai defisit return earningnya. Kemudian ada beberapa transaksi yang mempengaruhi return earning. Yang pertama, net loss, kemudian adjustment terhadap net income, cash dividend dan share dividends, kemudian disposal dari treasury shares, kemudian net income, adjustment terhadap net income. Nah, seperti ini penyajiannya ya, equity. Share capital preference, share capital ordinary share distributable, share premium, preference share premium ordinary, kemudian net earning dan dikurangi treasury share sehingga jadi totalnya equity. Kemudian untuk menganalisis dari equity ada beberapa. Yang pertama, return on ordinary share equity. Rumusnya adalah net income available to ordinary shareholders dibagi dengan rata-rata average ya ordinary share equity. Hal ini menunjukkan berapa banyak dolar dari laba bersih yang diperoleh untuk setiap dolar yang diinvestasikan oleh pemegang saham. Terima kasih.